Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di kelas Waalaikumsalam, Pak Pak. Arif. Kali ini masih di pembelajaran tata kamera. Nah, kompetensi dasar nanti akan saya sampaikan tentang prinsip dan teknik kamera. Sebelum kita memulai, bagaimana hari ini? Semangat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, dan saya tidak memperkenankan untuk di kelas kalian membuka masker kecuali dengan urgensi tertentu. Oke, saya akan Iya, Pak. share, saya akan share dulu materi nanti apa yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini. Sudah muncul ya? Nah, kali ini seperti pembelajaran kemarin, masih tetap kita akan mempelajari tentang prinsip dan teknik dasar kamera. Namun, kali ini kita akan mempelajari tentang garis imajiner dan shot aksi reaksi. Namun, sebelum kita mulai, kita ada baiknya berdoa dulu ya. Silakan, Kori bisa pimpin berdoa. Baik, Pak. Teman-teman semua, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati berdasarkan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kori, terima kasih. Nah, setelah kita berdoa, kita ada baiknya pretest dulu ya, karena saya ingin mengetahui bagaimana kompetensi yang sebelumnya tentang SWOT itu sudah kalian pahami. Nah, untuk quiznya sudah saya kirimkan di link masing-masing ya. Ada pretest, sebelum kita mulai kita akan mengadakan pretest dulu. Kemudian setelah pembelajaran nanti kita akan melaksanakan post test. Jadi sejauh mana materi yang kalian tangkap. Nah, karena materi ini sangat berkaitan. Apabila saya menjelaskan materi ini, maka materi selanjutnya pasti akan sangat berkaitan. Karena garis imajiner sukses itu adalah materi yang saling berkesinambungan. Oke, sudah siap di pretestnya. Linknya sudah saya bagikan. Saya sudah akan share dulu kuisisnya. Jangan lupa link. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, sudah saya start. Mode klasik. Udah mulai. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, ternyata pretest ini Bapak Aziz, siswa bernama Aziz mendapatkan poin tertinggi, dan sebagai evaluasi ternyata di pretest ini banyak sekali yang belum memahami SWOT ya. Mungkin nanti akan sedikit saya akan jelaskan lagi tentang SWOT, karena pembelajaran tentang SWOT ini sangat berkaitan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya di kompetensi yang tadi yang saya jelaskan. Apakah bisa ini saya tampilkan sebuah gambar, kita amati. Nah, adakah sesuatu yang janggal di sini menurut kalian? Ada, Pak. Apa itu? Yang kanannya asalnya yang laki-laki, tapi di gambar selanjutnya malah jadi yang perempuan, Pak. Benar Aneh. sekali, Beda Agung. tempat. Benar sekali, Agung. 100. Benar sekali. Itu berkaitan dengan garis imajiner. Jadi itulah yang saya maksud, itu adalah garis imajiner. Dan dua shot ini adalah shot aksi reaksi, shot reverse shot, adegan. Nah, berarti garis imajiner ini adalah garis batasan yang tidak boleh dilewati oleh seorang kameramen dalam melakukan perekaman gambar, atau biasa juga termasuk dalam screen direction. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti sudah saya siapkan link ya
anak-anak kalian bisa review di video tentang link garis imajiner yang sudah Bapak buat ini. Nanti bisa dilihat di link ini, nanti saya sudah kirim. Nah, kemudian Bapak akan melanjutkan bahasan lagi. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tadi bahwasanya dua shot ini adalah shot reaction shot. Nah, kemudian tidak terlepas dari shot size, makanya tadi kita melakukan pretest. Pretestnya adalah Bapak memberikan tes tentang shot size, karena pembuatan shot aksi reaksi dan garis imajiner ini tidak lepas dari shot size. Kita bisa melihat dua garis ini, dua gambar ini bahwasannya garis imajiner terletak di antara keduanya. Nah, apa saja kemudian garis imajiner ini? Nah, di sini ada sebuah gambar bahwasanya pada dua adegan tadi, dua tokoh tadi terletak di sebelah kanan atau kiri, maka kita menentukan garis imajinernya di tengah. Atau kalian mau buat secara vertikal bisa, namun nanti garis imajinernya tetap saja tidak boleh menyeberang. Ini garis kita ambil vertikal, imaginary line-nya. Jadi kamera 1, 2, 3 tetap pada sebelah di bawah atau di sebelah, anggap di sebelah kiri bawah, dan tidak boleh menyeberang. Nah, bagaimana nanti gambarnya? Ini ya, kita lihat di sini sudah kita siapin shot 1, maka shot masternya pada shot master pada shot garis imajiner yang di bawah adalah two shotnya seperti ini, dan kemudian kita pecah-pecah seperti materi sebelumnya dekupase. Kita akan membuat shot yang sama ya, jangan lupa ya, shot yang sama kita buat close up. Nah, di sini kita lihat shot 2-nya, si cowok kan tadi berhadapan ini, kemudian si cowoknya berhadapan ke sebelah kanan, maka si cewek berhadapan ke sebelah kiri, kita akan lihat. Nah, ini benar sekali. Nah, apabila kita menempatkan kamera yang salah, maka akan terjadi jumping. Ya, ini shot yang benar. Maka kita akan lihat coba bagaimana penempatan kamera yang salah. Nah, lihat ini cowoknya menghadap sebelah kiri, kemudian kita karena penempatannya adalah salah di seberang sebelah sana, maka akan terjadi seperti ini, bukan malah berhadapan, maka akan saling membelakangi. Ini yang diakibatkan karena garis imajiner yang salah tadi. Nah, kalian setelah ini Bapak akan memberikan penugasan, yaitu kalian membuat sebuah presentasi dengan menggunakan Shot Designer, yaitu sebuah aplikasi yang sudah Bapak share sebelumnya, sudah Bapak sampaikan sebelumnya untuk menyiapkan aplikasi tersebut. Nah, sudah disiapkan, coba dibuka dulu. Sudah disiapkan ya, sudah dibuka ya. Coba dibuka dulu, oke. Kemudian tugas yang kedua adalah nanti setelah presentasi pada pertemuan ketiga, nanti kita akan eksekusi berdasarkan naskah yang sudah dibuat oleh kalian. Nah, sebelum melaksanakan ini, Bapak akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya tidak usah banyak-banyak, mungkin cukup kelompoknya Pak Jis, kelompoknya Bu Kori, dan kelompoknya Bu Lina ya. Nanti masing-masing Pak Agung, Pak Iwan, dan Pak Wisnu ada di kelompoknya itu, jadi 2 orang. Nanti silakan dikumpulkan dalam bentuk video yang sudah direkam. Nah, silakan dikerjakan dulu. Tapi sebelumnya Bapak akan berikan sebuah contoh bagaimana untuk merepresentasikan garis imajiner di Shot Designer apabila ada yang belum jelas tentang penggunaan Shot Designer ini. Bapak akan share dulu. Nah, ini adalah Shot Designer yang akan nantinya kalian buat dengan Shot Designer ini. Nah, di sini kalian harus menentukan di mana garis imajinernya yang akan dibuat. Cukup kita buat garis vertikal, kita buat horizontal, kemudian kita tentukan di mana kameranya dengan add kamera. Ada kamera 1 di sini, kemudian kita buat dengan kamera 2. Kamera 2-nya di mana? Di sebelah tokoh B. Nah, kemudian kita bisa mengaplikasikan gambar di antara keduanya. Seperti tadi gambar dari Titanic tadi, Jack dan Rose. Ini Bapak akan buat. Nah, kita bisa import di mana Jack dan
posisi kamera Jack dan di mana posisi kamera Rose. Sudah pada nonton film Titanic kan ya? Mungkin kalau bener sekarang masih belum ini. Nanti bisa di-review, kalian bisa lihat garis imajinernya. Atau film-film lain yang seperti deskripsi link, Bapak sudah siapkan videonya. Nah ini jangan lupa menuliskan garis imajiner di bawah. Apabila kalian menggunakan garis imajinernya vertikal, maka itu akan berbeda lagi, silahkan. Penugasannya seperti itu. Sudah Bapak berikan contoh di sini, di apa namanya, di Shot Designer contohnya. Silakan Bu coba pertama Kori, terus kemudian Ajis dan Lina ya. Oh ya, ini sudah dikumpulkan ternyata. Saya tampilkan dulu. Semoga bisa ditampilkan. Oh, ternyata. Oke, di-share dulu. Oh, ini dia. Saya share dulu. Apakah sudah tampil tugasnya milik Bu Lina? Sudah tampil? Ini adalah tugas. Ini sudah pengumpulannya punya Bu Lina dulu ini. Dia menempatkan kamera satu sebelah kanan, kemudian mengimport gambar, kemudian sama gambar sudah kami disediakan tadi ya. Kemudian kamera duanya. Nah, dan sekarang di manakah garis imajinernya Bapak ingin tahu? Apakah ini pada posisi yang benar dengan gambar-gambarnya? Oke, terima kasih. Ini punya Bu Lina. Tunggu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Nah, kemudian untuk tugas saya tadi, saya ingin kalian untuk mereview lagi bagaimana sebuah garis imajiner yang benar dan garis imajiner yang salah. Nah, di sini Bapak sudah siapkan video, nanti juga deskripsi link Bapak sudah sediakan. Jadi, ini adalah kamera master, nah di mana kamera si A di sebelah kanan dan si B sebelah kiri, lihat. Nah, bersalaman di sebelah kiri mereka. Nah, ini dari atas, kemudian, nah over shoulder-nya lihat. Nah, kita lihat pada slow motion. Perhatikan ya. Nah, ini pada posisi yang benar ya, karena kamera over shoulder, baik medium shot maupun over shoulder-nya pada posisi yang benar. Pada garis kamera sebelah kiri. Nah, nanti kita lihat setelah ini, apa yang kemudian salah. Nah, ini adalah garis aksis yang Bapak sudah jelaskan tadi. Memang tidak ada suaranya ya. Nah, sudah, nanti ada yang salah di belakang nih. Nah, kita lihat. Nah, lihat. Salah akhirnya, karena posisi kameranya menyeberang garis imajiner. Jadi mereka bukan berhadapan, malah membelakangi. Nah, itu. Itu yang namanya jumping. Jadi nanti kasihan editor pada proses editing gambarnya discontinue, position direction-nya salah. Nah, terus bagaimana
Apakah boleh menyeberang garis Madinah? Boleh, tapi dengan syarat dan ada motivasinya. Apa motivasinya? Nah, cutting on the line is permissible if jika apa? Dengan bagaimana? Nah, lihat. Perhatikan dulu ya. Nah, dia dengan kamera movement. Jadi kita selipkan pergerakan, perpindahan itu baik dengan kamera movement, arching, atau kemudian dengan tracking atau apapun yang kalian bisa, atau steady kalau sekarang ada gimbal kan itu dengan mudah untuk pergerakannya seperti itu. Ini saya Bapak kembali ke presentasi Bapak lagi. Bisa dilihat. Nah, ini nanti adalah naskah yang akan kalian kerjakan. Nanti yang harus kalian bedah menjadi director shot dan nantinya harus kalian jadikan sebuah file footage video dan Bapak nanti akan review dari itu. Sebelum ini semua, adakah pertanyaan mungkin dari Lina? Ada pertanyaan? Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Iya, apakah reservoir shot dengan Swiss pen, apakah boleh Pak? Nah, itu tadi Bapak jelaskan di terakhir. Sebenarnya menurut Bapak tadi boleh-boleh saja karena tergantung motivasinya, tapi harus dengan motivasi tertentu ya. Ada motivasinya seperti di film perang itu kan film action banyak menggunakan Swiss pen karena dia karena dia kan posisi kameranya dia kan pakai headset semua, jadi shaky semua. Memang modelnya adalah cinema verite, dia shaky semua, jadi pergerakannya tidak stabil dengan menggunakan tripod atau menggunakan monopod. Memang sengaja motivasinya adalah seperti itu karena kondisinya adalah memperlihatkan sebuah situasi perang, jadi perlu berpindahan cepat di A dan B dengan Swiss pen. Itu boleh-boleh saja. Nah, yang lain mungkin ada yang pertanyaan? Terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Saya Ya, Pak. Ya, silakan. Pak, adakah syarat kita boleh melanggar garis imajiner dalam sebuah adegan nggak Pak? Nah, itu tadi sudah saya jawab tadi. Syaratnya adalah dengan menggunakan kamera movement. Jadi sudah saya previewkan tadi di video yang terakhir adalah dengan menggunakan kamera movement. Terserah kalian menggunakan apa, tapi pada proses editing harus diperlihatkan itu. Kalau tidak, itu akan menjadi jumping. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Silakan, Ajis. Ya Pak, kalau misalnya saya nonton NASCAR nih Pak, itu kan tracknya muter ya Pak? Ya, Itu siap. Garis imajinernya di mana tuh Pak? Kalau Oke, terima kasih Ajis. Pertanyaan yang bagus sekali itu. Bapak akan coba simulasikan dengan menggunakan ini ya. Tadi aplikasinya Bapak buka dulu, sudah Bapak close ternyata. Bapak simulasikan dengan menggunakan Shot Designer. Oke. Ini dia, sudah muncul ya? Sudah muncul? belum Pak. Oh, belum. Wah, Oke, sudah proses. Ya. Nah, tadi Ajis bertanya, bagaimana kalau tracknya melingkar? Saya akan buat tracknya melingkar. Ini tracknya saya buat melingkar. Kemudian saya duplicate dulu. Saya buat lagi untuk yang ini track ya. Track. Jadi lingkaran yang di dalam ini adalah tracknya. Nah, ini adalah mobil yang pertama, NASCAR pertama. Ini adalah mobil NASCAR yang kedua.